Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini bersama saya Arinda akan bersama-sama membahas mengenai kesehatan. Yang kali ini temanya adalah usia muda kena rematik, emang bisa? Nah, kali ini sudah hadir narasumber Dr. Yuliani Werdiningsih, spesialis penyakit dalam dan konsultan reumatologi ya dok ya? Yes, Aduh maaf ini belibet dokter, selamat pagi, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung gitu ya dok ya. Dan kami sebelum masuk ke materi, kami berterima kasih juga kepada segenap pihak yang sudah memberikan bantuan berupa dana, barang, dan waktu dalam mensupport Rumah Sakit Panti Waluyo untuk menghadapi COVID-19. Kiranya kita semua dilindungi Tuhan dan kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan kita menuju new normal ini dengan sehat semuanya ya dok ya. Dan juga kali ini kami berterima kasih sekali untuk Sekarsari Makeup by Vensana yang telah mensupport Prognosa ini dengan make upnya kita yang jadi lebih cantik ya dok ya. Nggak biasanya ini kita ada di make up kayak gini, biasanya make up manual, dan dari Sekarsari sudah memberikan memberikan support berupa make up kepada kami host dan juga narasumber. Dan Sekarsari Makeup Profesional ini bisa dilihat di Instagramnya @sekarsari.makeup ya gitu ya. Oke, dan sebelumnya akses Instagram ini bisa diakses juga melalui IGTV. Jika nanti Sobat Sehat semuanya ketinggalan masuk ke live ini, bisa langsung ke IGTV dan kita bisa menyaksikan bersama-sama. Di situ edukasinya banyak sekali, dan juga di channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo silahkan dikunjungi di RS Panti Waluyo, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe ya dok. Kita langsung masuk ke materi ya dok ya. Baik. Nah dok, kita membahas mengenai rematik. Nah rematik itu apa dok? Sama nggak sih sama kalau orang aduh aku boyoan gitu? Sama nggak sih dok itu rematik? Jadi kalau kita berbicara tentang rematik itu sebenarnya sangat luas begitu ya. Kalau orang awam itu mengatakan rematik itu punyanya orang tua begitu. Betul. Mbak Rinda. Tapi sebenarnya rematik itu sangat luas. Kalau dilihat dari diagnosanya, yang tergolong dalam penyakit rematik itu bisa lebih dari 150 diagnosa. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan semuanya pasti, maksudnya orang-orang itu akan terdiagnosa sampai 150 itu ya dok ya? Iya, ada bermacam-macam ya. Jadi yang masuk dalam golongan penyakit rematik itu adalah penyakit-penyakit yang mengenai sendi, kemudian mengenai tulang, mengenai otot, mengenai ligamen, urat, begitu. Penyebabnya bermacam-macam. Mulai dari autoimun, mungkin kalau muda itu paling banyak autoimun ya. Kemudian karena faktor makanan, misalkan asam urat. Nah ini yang paling terkenal kan rematik asam urat. Bisa karena usia atau degeneratif, misalkan osteoartritis dan sebagainya. Jadi itu yang tergolong dalam penyakit-penyakit rematik. Tandanya itu semua penyakit rematik itu tandanya yang khas itu satu mbak, ada nyeri sendi. Nyeri sendi ya, dimanapun, di mana biasanya dok? Di jari? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tergantung rematiknya yang apa. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi dok, kalau usia muda nih kita bahas yang usia muda ya. Kalau usia muda autoimun. Nah itu autoimun biasanya dia di mana nih nyerinya dok? Iya, jadi pada rematik usia muda paling banyak itu adalah penyakit SLE atau kalau kepanjangannya agak susah mbak, namanya sistemik lupus erythematosus ya. Kalau orang awam bilang lupus. Lupus, ya, lupus ya. Kemudian yang paling sering kedua itu Sjögren. Sjögren ini tidak ada bahasa Indonesia ya, Mbak. Penyakit Sjögren. Kemudian ada penyakit rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada penyakit lain ankylosing spondylitis gitu ya. Kalau yang paling banyak tadi lupus ya. Lupus itu tadi seperti yang saya katakan, penyakit rematik itu utamanya biasanya nyeri-nyeri sendi ya Mbak Rinda ya. Kalau lupus itu nyeri sendinya bisa berpindah-pindah mbak. Jadi saat ini dia mungkin kambuhnya itu ada di pergelangan tangan. Nanti beberapa waktu kemudian dia pindah lagi. Bisa saja di siku, di lutut begitu. Itu yang khas dari artritisnya atau rematiknya SLE. Lupus. Begitu. Jadi kalau misalnya suatu kali dia di persendian tangan dia pegel gitu, pegel nyeri gitu ya. Terus di waktu lain dia bisa nyerinya di tempat lain gitu ya dok ya. Kalau lupus itu nyeri sendinya berpindah-pindah. Tapi memang gejalanya di lupus itu tidak hanya nyeri sendi. Jadi dia punya gejala yang macam-macam. Makanya dikatakan penyakit 1000 wajah atau the great imitator ya. Betul. Kalau mungkin pemirsa itu banyak yang sudah tahu ya,
Kalau dia sering timbul ruam di wajah seperti kupu-kupu, ya, seperti kupu-kupu itu juga merupakan manifestasi dari SLE. Kemudian rambut yang rontok, kemudian sering muncul sariawan di mulut, begitu ya. Kemudian biasanya itu berapa lama dok sariawannya? Sariawannya tidak bisa ditentukan, Mbak. Jadi hilang, timbul, muncul lagi, begitu. Kemudian mungkin mengenai organ-organ vital yang lain. Nah, ini penyakit lupus itu yang ditakutkan kan begitu. Awalnya hanya nyeri-nyeri sendi, itu hanya nyeri biasa, capek gitu ya biasanya ya. Tapi setelah sekian lama tidak diobati, tidak diperhatikan, dia menyebar ke paru-paru, ke ginjal, ke darah, begitu. Nah, itu yang berbahaya dari lupus. Nah, gini dok, mungkin kalau masih muda, dia kan nggak sadar ya. Kalau misalnya nyeri sendi, mungkin aku tuh cuman kecapean gitu. Nah, yang paling khas banget gitu apa dok yang kita harus sampai konsultasi ke dokter kalau sudah seperti ini gitu dok? Gitu ya, untuk kasus lupus tadi ya. Betul. Jadi gini, orang masih muda itu kalau sakit kan biasanya hanya ringan ya. Kalau pusing atau panas ya panas dok gitu ya. Tapi kalau sampai usia muda, kemudian muncul berbagai keluhan, itu sesuatu yang tidak wajar. Ya. Masih muda, HB-nya kok turun, kok pipisnya berbusa, kok nyeri sendi, itu sesuatu yang tidak wajar. Itu jangan-jangan dia menderita penyakit autoimun. Berarti ada tanda-tanda penyerta yang lain ya selain nyeri sendi tadi ya. Betul. Berarti bukan hanya kalau nyeri sendi gitu, jangan-jangan lupus nih gitu ya. Enggak ya dok ya. Kalau nyeri sendi sebentar terus sembuh itu mungkin bukan sesuatu yang serius. Sekali kalau berulang-ulang itu harus waspada. Dan mengganggu ya yang pasti ya. Oke, ini akan kita bahas lebih menarik lagi, tetapi kami mengundang untuk Sobat Sehat semuanya bisa beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa berkomentar, atau bisa say hi dengan kita juga nggak masalah gitu ya dok ya. Betul, karena jarang banget kita akan ketemu dan edukasi dengan dokter spesialis ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang, kan gratis gitu ya dok ya, bisa diakses juga melalui Instagram dan juga YouTube. Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Biasanya kalau usia muda itu di usia berapa mulai muncul tanda-tanda yang rematik karena autoimun itu tadi dok? Iya. Paling banyak ya, paling banyak itu pada usia subur. Jadi begitu seseorang itu hormonnya aktif, betul, mulai menstruasi, nah itu mulai muncul autoimunnya sampai dengan nanti menopause. Itu angka paling banyak untuk menderita rematik autoimun. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa muncul atau usia sesudah menopause itu muncul. Tapi paling banyak di usia subur ini tadi. Artinya kalau usia subur berarti kebanyakan cewek ya dok ya? Betul, 9:1 Mbak Rinda. 9:1, oke. Cewek itu 9, cowoknya 1. Oh gitu, jadi memang kemungkinannya lebih besar di cewek ya. Wah itu ya bahaya juga sih ya dok ya. Kalau sudah ada tanda-tanda yang khas itu tadi, segeralah untuk ke rumah sakit atau mungkin bisa cari di Google dulu gitu ya dok. Atau mungkin bisa ikutin ini Instagram live-nya dari Panti Waluyo dulu gitu. Mungkin kan takut, kadang juga ada perasaan takut, ada perasaan yang was-was gitu. Aduh jangan-jangan gimana gitu. Nah kalau yang sudah seperti itu dok, itu bisa diobatin atau enggak dok? Bisa. Karena autoimun. Bisa. Jadi begini, penyakit autoimun itu sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Seseorang itu sudah membawa sifat untuk cenderung muncul penyakit autoimun sejak dari lahir. Jadi ada faktor keturunan, dinamakan itu genetik. Kemudian dalam perjalanan waktu setelah dia menginjak usia subur tadi, kemudian terpapar dengan berbagai hal ya, misalkan stres, mulai ada stres pelajaran, stres kehidupan gitu ya, kemudian kecapean, terkena infeksi, atau paparan ultraviolet yang berlebihan, itu juga memicu. Nah, mulailah muncul dia seperti itu. Gitu. Terus nanti setelah konsultasi dokter, ketemu penyakitnya, diberi obat. Obatnya itu beberapa waktu, mungkin dia harus minum obat teratur. Setelah itu dokter akan pelan-pelan menurunkan dosisnya. Biasanya begitu. Dan ada kemungkinan sembuh nggak dok? Atau mungkin ada pemicu lain terus jadi tambah parah gitu dok? Iya. Tadi kan saya sebutkan bahwa itu faktor genetik ya. Kalau hilang sama sekali kan enggak. Dikatakan tidak sembuh tetapi terkontrol baik ya. Terkontrol baik ini bisa sampai lepas obatnya bisa, atau memakai obat tapi dosisnya sangat kecil. Ya, oleh karena itu penderita autoimun rematik itu harus sangat dekat dengan dokternya. Harus ini ya, diskusi terus gitu. Kita itu
Dokter reumatologi itu biasanya memang sangat dekat dengan pasien dan selalu terbuka gitu ya dengan pasien. Keluhan itu bisa 24 jam mereka mengeluh. Oke, dan terima kasih sekali dokter sudah mau menerima keluhan-keluhan dari pasien. Nah, ini ada pertanyaan dok, @Januar_Arya, pagi dok, apakah gejala rematik dengan asam urat itu sama? Ya, itu dok. Ya, terima kasih pagi Mas Januar. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang di antara penyakit rematik itu yang paling terkenal itu penyakit asam urat, Mbak. Oke. Ya, kalau pasien-pasien saya itu, kalau saya ketemu di poliklinik, dok saya asam urat, rematik asam urat. Padahal belum tentu rematik asam urat itu, Mbak. Ya, jadi beda. Seperti yang saya katakan, penyakit rematik itu ada lebih dari 150 diagnosa, ya, macam-macam. Tidak hanya asam urat. Asam urat itu hanya salah satu dari sekian ratus diagnosa rematik. Tidak semua seperti itu. Tapi memang lebih banyak ya dok ya? Angkanya? Enggak juga. Enggak banyak. Ya. Terus lanjut dok, gimana dok? Ya, jadi asam urat itu tidak selalu, rematik itu tidak selalu asam urat. Untuk membuktikan itu asam urat atau tidak, itu perlu pemeriksaan. Entah itu kadar asam urat, entah itu pemeriksaan fisik ya. Dokter pasti akan melihat semua sendinya. Gejalanya seperti apa toh? Oh, gejalanya berkaitan dengan pola makan misalkan ya. Senangannya ini apa jeruan misalkan gitu ya, kikil. Wah, itu enak banget itu. Itu selain asam urat, kolesterol juga ya dok? Oh iya. Kalau memang cenderung seperti itu, mempunyai riwayat asam urat yang tinggi lebih dari 10 selama beberapa tahun, kemudian munculnya di tempat-tempat tertentu ya, misalnya yang khas di pangkal jempol kaki misalkan gitu, mendadak malam, nah itu mungkin asam urat betul. Gitu ya. Tapi kalau bukan di situ, mungkin rematik yang lain. Lain ya. Nah, ada pertanyaan lagi dokter. Wah, ini kayaknya menarik banget pembahasan kita kali ini ya. @any_Widyastu. Kalau pagi hari, Widyasto. Oh, ini temannya dokter ya. Kalau pagi hari pinggang sakit itu rematik atau asam urat? Aduh, semuanya nanyain tentang asam urat ya. Betul yang saya katakan, dia paling terkenal. Iya, benar. Paling terkenal. Nomor 1 dia kalau ada trending topiknya gitu betul. Monggo dokter. Iya. Kalau asam urat itu gejalanya sangat jarang di pinggang. Sangat jarang. Ya, dia biasanya di sendi-sendi tepi ya, pangkal jempol tangan, kemudian di pergelangan kaki. Dia sukanya di ujung-ujung ya. Kalau di pinggang tidak. Kalau usianya sudah mendekati 40, kemudian keluhannya seperti itu, nyeri pinggang, bangun tidur kaku, nanti setelah gerak mungkin enak, itu mungkin rematik jenis osteoartritis. Kalau di punggung namanya spondyloartrosis. Ya, itu yang generatif tadi ya dok ya? Kalau dilihat itu di ruas tulang belakangnya itu mungkin akan tumbuh seperti jalu. Jadi ayam itu kan ada jalu. Nah, itu tumbuh di tulang belakangnya. Aduh, sakit banget ya dok. Ada seperti itu. Itu bisa diobati nggak sih dok? Hanya peredat, ya biasanya dengan fisioterapi, dengan obat-obatan, dengan perubahan pola hidup, penyesuaian pola hidup kita itu bisa baik. Ya. Kalau sebenarnya obesitas itu juga pengaruh nggak dok untuk rematik gitu? Iya, berpengaruh. Jadi obesitas itu kan berarti beban yang disangga oleh sendi-sendi kita kan bertambah. Kalau bebannya bertambah, maka generatifnya tadi akan lebih cepat. Biasanya yang terkena itu adalah sendi lutut sama sendi panggul yang pertama. Kemudian sendi tulang belakang seperti tadi ya, keluhan dari Mbak Eni tadi ya, di tulang belakangnya. Itu biasanya karena faktor berat badan. Dok, lah itu tadi kalau misalnya ini kan kita lagi di masa COVID nih dok. Betul. Nah, ada beberapa yang autoimun itu ketakutan kan benar-benar karena kan kita tahu sendiri bahwa autoimun bisa menyerang sistem imunnya gitu kan. Nah, itu pengaruh nggak sih buat pasien yang rematik karena autoimun gitu dok? Iya, jadi itu satu diskusi yang menarik ya, karena banyak pertanyaan begitu. Saya mencoba melihat dari literatur yang ada, penelitian yang ada. Kemudian dari yang saya baca-baca itu, ternyata jumlah penderita antara orang yang tidak rematik autoimun dengan rematik autoimun itu sama, kansnya itu sama, kansnya sama. Yang membedakan adalah pada saat penyakit orang yang menderita penyakit rematik autoimun ini mendapatkan obat-obatan yang sifatnya menekan imunnya, dia menjadi daya tahan tubuhnya itu turun. Kalau daya tahan tubuhnya turun, kena infeksi, maka gampang banget ya. Iya, menjadi berat. Kalau sudah terkena infeksi, kalau belum dia sama.
Tapi kalau sudah terkena infeksi, gejalanya menjadi lebih berat, komplikasinya menjadi lebih berat. Jadi seperti itu. Begitu ya dok ya. Ya memang beratnya ada di situ. Kemarin kalau dengan dokter Suradi dibilang kalau kamu autoimun jangan jangan kena sinar matahari gitu ya dok ya. Bener ya dok? Kalau untuk jenis lupus memang menghindari ultraviolet. Ya. Karena bisa memicu kambuh. Ya. Tapi ada berita juga nih dok yang menggembirakan. Jadi kemarin ada salah satu artis nih dok ya. Saya lupa sih namanya. Ada salah satu artis yang itu dia punya autoimun, tetapi dia punya pola hidup baik, maksudnya olahraga, diet begitu. Kemarin kena COVID juga nih dok, sampai dirawat di rumah sakit. Tetapi dia nggak ada gejala, ada dia OTG gitu dok ya. Itu ada kemungkinan seperti itu nggak sih dok? Ada. Jadi itu termasuk yang harus disyukuri itu ya. Betul. Kalau ada kemungkinan dia mungkin tidak sedang mendapatkan obat imunosupresan. Kan tidak semua penyakit rematik autoimun harus minum obat ya. Tadi kan kalau sudah terkontrol dia hanya kontrol ini aja, tidak minum obat. Kalau dalam kondisi begitu dia cukup aman ya. Kalaupun dia minum obat memang harus waspada karena cek rapid testnya itu kalau untuk penyakit autoimun bisa saja tidak positif meskipun COVID-nya positif karena kita tidak mampu membentuk antibodinya. Gitu. Jadi kalau merasa bahwa oh saya itu kok kayaknya betul-betul COVID atau dokter curiga ini COVID COVID itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Berarti yang untuk ngertinya itu tetap swab itu tadi ya dok ya, supaya tahu. Tapi memang menggembirakannya adalah bisa sembuh tanpa gejala dan juga bisa beraktivitas sehat kembali. Ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang mungkin terkena autoimun begitu ya. Itu ada berita segar dan ini pasti bisa jadi penyemangat untuk kita semua gitu ya dok. Nah sebenarnya kalau ngomongin autoimun yang tadi rematik gitu ya dok ya, itu ada pemeriksaan nggak sebelumnya kalau saya ternyata autoimun nih gitu, pemeriksaan yang jelas gitu? Ada mbak. Jadi untuk penyakit rematik autoimun ini dokter menegakkan diagnosanya kan mesti tanya jawab lengkap dulu ya. Kemudian pemeriksaan, sendi-sendinya diperiksa, jantungnya diperiksa, semuanya diperiksa. Kemudian ini mengarah autoimun yang mana? Karena autoimunnya kan banyak ya. Tadi ada lupus, ada Sjögren, ada juvenile idiopathic artritis dan lain-lain. Kemudian setelah itu misalkan mengarah ke SLE, maka pemeriksaan yang disarankan biasanya pemeriksaan ANA tes itu. Kalau CIA atau rheumatoid arthritis tadi dengan rheumatoid factor atau anti-CCP dan seterusnya. Berarti ada pemeriksaannya sendiri gitu ya, biar lebih jelas saya tuh terkena autoimun bener apa enggak gitu. Di Panti Waluyo ada. Ada ya dok ya? Ada. Sama dokter Yuliani juga ya. Wah silahkan ke rumah sakit Panti Waluyo. Nah kalau ini dok, kita kan kali ini memang belum bisa ke rumah sakit. Mungkin ada yang masih takut walaupun rumah sakit Panti Waluyo itu dijamin aman gitu ya dok, karena setiap protokol kesehatan dan general cleaning itu dijamin gitu ya. Kita semua menggunakan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Nah, untuk telemedicine gitu dok, ini kan ada program telemedicine juga. Kalau untuk yang autoimun rematik ini tadi, apakah efektif gitu untuk hanya konsultasi lewat telemedicine? Sangat efektif mbak, sangat efektif. Untuk screening awal itu tetap kita itu tidak meninggalkan untuk tanya jawab begitu ya. Jadi nggak perlu kesini juga gitu, nggak apa-apa gitu. Konsultasi awal bisa difasilitasi dengan telemedis. Baik. Ini sobat sehat semuanya, selain rumah sakit Panti Waluyo itu aman. Jadi kalau mau datang ke Panti Waluyo nggak perlu takut, yang penting pakai masker gitu ya dok ya. Jaga jarak, pakai masker, terus mungkin bisa rajin cuci tangan, tidak usah pakai pembayaran yang cash gitu, pakainya yang digital. Dan juga kita sudah ada beberapa partisi yang membatasi gitu ya antara frontliner juga dengan kita supaya kita saling tidak menularkan tidak kontak gitu. Nah juga ada telemedicine nih, jadi telemedicine di Rumah Sakit Panti Waluyo bisa diakses juga. Silakan mendaftarkan diri ke Rumah Sakit Panti Waluyo melalui WA, jadi di 081567170776. Nanti di situ langsung diarahkan mau telemedicine dengan siapa, terus jamnya kapan, nanti disesuaikan dengan jadwal dokternya. Juga langsung diakses juga di Instagram ini di @rspantiwaluyo_Surakarta. Di situ jadwal dokternya sudah ada semua. Jadi nanti tinggal dilihat aja, jadwalnya jam segini nih gitu ya dok ya. Baik dok, sekarang ada nggak sih dok, sebelum kita mengakhiri prognosa ini,
ada tips nggak buat sobat sehat semuanya? Mungkin yang lebih khusus adalah di rematik ini tadi, Dok. Ya. Jadi bagi sobat muda yang saat ini juga ikut menonton ya prognosa ya. Jadi kalau ada keluhan nyeri sendi, apalagi disertai dengan bengkak sendi, ya dengan istirahat tidak berkurang, tolong diperhatikan ya. Jangan-jangan ini penyakit rematik pada usia muda. Memang sepertinya ini sesuatu yang sepele, tapi yang kita khawatirkan apa? Jangka panjangnya akan terjadi perubahan sendi, ya kecacatan. Akhirnya kita nanti akan kecewa di belakangnya. Oke, nah kali ini dokternya aja sudah menyediakan diri untuk mau berkonsultasi 24 jam ya, Dok ya. Mungkin ya nanti kalau pas istirahat ya tunggu sebentar lah gitu. Dan silakan kalau yang sudah ada beberapa gejala-gejala, tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Dokter Yuliani ini tadi, silahkan berkonsultasi, bisa melalui telemedicine, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo gitu. Nah, oke dokter, terima kasih sekali untuk informasinya. Banyak sekali informasi yang berguna. Semoga ini bisa membuat semakin bersemangat ya yang di rumah sana, di rumah aja itu tidak bosan gitu karena ada edukasi dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan juga silahkan mengakses live Instagram ini melalui IGTV, karena nanti kalau yang ketinggalan bisa langsung dibuka aja di RS Panti Waluyo _Surakarta di IGTV-nya. Dan juga jangan lupa kunjungi YouTube channel @RS Panti Waluyo. Nanti silahkan di like, subscribe, dan share gitu ya. Oke, dan kami tidak lupa juga berterima kasih kepada Sekarsari Makeup by Vensana, profesional makeup yang sudah mensupport prognosa ini di MUA-nya. Terima kasih sekali. Baik dokter, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya dengan topik yang tentunya akan lebih menarik. Semoga kita semuanya sehat, semoga semuanya kita dalam lindungan Tuhan, dan dadah.